Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 8 POAC atau controlling. Yang pertama dari 8.1. Proses pengawasan menjelaskan bagaimana kegiatan pengawasan di perusahaan. Proses pengawasan di TP Koja berlangsung sangat terkendali. Pengawasan di TP Koja melakukan prosedur yang ditetapkan oleh TP Koja. Pertama-tama adalah peti kemas masuk pelabuhan hingga diangkat oleh truk. Pertama, sebelum menjalankan pekerjaan, para staf dan karyawan teknisi memeriksa alat staf yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan melakukan. Setelah itu, memeriksa data-data tentang peti kemas yang masuk dan keluar. Kemudian memakai alat pelindungan diri mulai dari topi, sepatu, rompi, dan lain-lain. Setelah semua sudah siap, lalu menggunakan penghubung satu dengan lainnya seperti walkie-talkie dan handy-talkie. Kedua, dimulai dari peti kemas memasuki pelabuhan. Petugas akan melakukan terlebih dahulu, lalu kemudian melihat data atau informasi setelah dicek peti kemas. Harus melakukan X-ray agar petugas mengetahui adakah barang diselundupkan di barang peti kemas atau barang yang tidak sesuai dengan hasil data dan jumlah yang dimuat dalam peti kemas. Jika ada barang yang tidak sesuai apa yang ada dalam data tersebut, maka pihak pelabuhan dan bea cukai akan meminta barang tersebut dan memanggil pihak yang berwenang tersebut. Setelah beres, maka pemilik barang akan membayar denda yang sudah ditetapkan oleh bea cukai. Sudah. Langsung lanjut aja. 8.2 Sifat pengawasan. Tugas Dewan Pengawasan. 1. Memberikan nasihat kepada manajemen mengenai master plan, rencana jangka panjang perusahaan RJPP, rencana kerja dan anggaran perusahaan, penanganan risiko anggaran dasar dan keputusan RUP. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen termasuk di dalamnya pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan, usulan perubahan dan perbaikan anggaran dasar perusahaan, serta melakukan penilaian atas kinerja manajemen. 3. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan manajemen serta menyetujui pembukaan penutupan rekening atau merubah rekening bank maupun atas nama KSO TPK Koja. 2. Memberikan persetujuan tertulis atau usulan-usulan dari manajemen KSO TPK Koja sebagai berikut pelaksanaan. 8.3 yaitu moral booster. Dalam dunia kerja, karyawan atau pegawai harus memiliki semangat dalam bekerjanya. Semangat inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan sebuah kinerja perusahaan atau instansi. Dengan kata lain, semangat tersebut dapat diartikan sebagai motivasinya dalam bekerja. Motivasi kerja sangat diperlukan. Hal ini akan membuat suatu kinerja di organisasi dapat menjadi lebih baik. Motivasi kerja yang tinggi akan banyak mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu organisasi. Begitupun sebaliknya, organisasi yang motivasi kerja anggotanya lemah, sudah dipastikan organisasi tersebut akan mengalami stagnan, bahkan kemunduran. Terus ada penutup. Terminal Peti Kemas Koja merupakan perusahaan jasa pelayanan peti kemas internasional. TPK Koja adalah anak perusahaan dari International Port Container. Saham Terminal Peti Kemas Koja dimiliki oleh dua perusahaan, yaitu IPC dan Hutchison Port Holdings. Saham Terminal Peti Kemas Koja dimiliki oleh IPC sebesar 49%, dan sisanya 51% dimiliki oleh Hutchison Port Holdings. TPK Koja melayani ekspor, impor, transshipment, penumpukan peti kemas domestik dan internasional. Udah. Langsung ringkasan ini. TPK Koja dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan oleh Presiden pada tanggal 26 Februari 1998 sebagai tempat bongkar muat peti kemas dari seluruh dunia. Bergerak di bidang usaha jasa terminal bongkar muat peti kemas, TPK Koja mempunyai izin operasional dari pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.